Ibu Ibu Evi dan Pak Lilik. Selamat siang, Pak, Bu. Ya, siang semuanya. Siang, Mbak Bella. Iya. Dan juga teman-teman yang sudah berkumpul di sini ada dari angkatan 2018, 19, 20 juga sudah berkumpul. Baik, kali ini kita buka sosialisasi terkait program MBKM Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem. Sosialisasi kali ini kita adakan secara interaktif, jadi nanti dari Bu Evi dan juga Pak Chandra akan menyampaikan materi terkait MBKM secara umum dan juga MBKM yang versi Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem. Dan nanti teman-teman bisa bertanya terkait materi yang disampaikan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian sebelum kita mendengarkan paparan materi dari Bu Evi dan Pak Chandra, kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, ada Pak Lilik. Waktu dan tempat, disilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mbak Yosia dan juga Bu Evi ada, kemudian Bapak Ibu dosen yang lainnya, khususnya tim kurikulum, tim penyusun MBKM, dan adik-adik mahasiswa program studi teknik pertanian yang kita banggakan. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yosia bahwa ini ada beberapa angkatan yang ikut di dalam istilahnya sosialisasi program MBKM. Ya, jadi saya kira walaupun mungkin adik-adik semuanya sudah mendengarkan dari berbagai sumber, ya, sosialisasi baik di tingkat kementerian ataupun universitas dan sekarang dari departemen, tetapi saya yakin masih ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan. Ya, jadi ini karena kemarin khususnya mahasiswa bimbingan saya itu menanyakan kira-kira terkait dengan MBKM ini, ya. Jadi dan kebetulan juga pada semester ini, ya, awal semester 2021-2022 ini bersamaan dengan berlakunya kurikulum yang baru, kurikulum 2021. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang 2021 tidak masalah karena masuk di semester pertama, kemudian juga langsung mengikuti paket kurikulum 2021. Pertanyaannya kan bagaimana adik-adik yang sudah ya tahun pertama, tahun kedua dan sebagainya dan seterusnya, bahkan mungkin sudah tinggal skripsi. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti tim kurikulum departemen ada Bu Evi, ada Mas Chandra, Pak Chandra, ada Pak Yuda dan mungkin juga Bapak Ibu yang lainnya akan sharing ya informasi. Jadi silahkan betul-betul dimanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, ya, sehingga karena mungkin Bapak Ibu dosen pembimbing akademik pun juga karena ini hal yang baru, peraturan baru, ya, rancangan kurikulum yang baru, sehingga mungkin juga tidak bisa langsung memberikan respon pada adik-adik pada saat akan bertanya, khususnya ini yang karena minggu-minggu ini itu periode pengisian KRS, ya, jadi saya kira banyak sekali yang bertanya-tanya kepada dosen pembimbing akademik ataupun juga bisa langsung ke departemen, ya, silahkan. Nantinya harapannya bahwa yang penting difahami sekali lagi bahwa perubahan kurikulum 2016 ke 2021 ini tidak akan merugikan adik-adik mahasiswa, khususnya angkatan 2020 atau sebelumnya. Termasuk nanti juga MBKM, ya, bagaimana cara pengambilannya, kemudian apa yang dimaksud dengan
kampus mengajar, ya, ataupun pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kemudian kalau saya sudah mengambil MBKM riset misalnya, apakah sudah tidak lagi perlu skripsi, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nantinya yang akan pastinya muncul yang bisa didiskusikan bersama. Jadi kita sangat mengharapkan adik-adik bisa join pada pertemuan ini, ya, sehingga memiliki pemahaman yang utuh, memiliki pemahaman yang lengkap terkait dengan MBKM kita. Mbak Yusia tadi juga sudah memperkenalkan, ya, karena kebetulan dan alhamdulillah program studi kita pada periode ini tahun pertama itu mendapatkan satu hibah PKKM, ya, untuk pelaksanaan MBKM. Jadi tidak di UGM yang mendapatkan hibah seperti ini, ya, hanya 4, ya, dan mungkin hanya sedikit sekali pada tingkat nasional. Jadi ini sebagai kebanggaan kita semuanya juga, tidak semuanya adik-adik mahasiswa di fakultas lain atau di program studi lain yang memiliki kesempatan seperti kita, ya. Dan besaran dananya cukup besar, ya. Ini diperuntukkan untuk berbagai kegiatan atau berbagai program. Salah satunya adalah MBKM. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan, ya, ada 2 skema. Yang pertama adalah skema program-program MBKM yang sudah ditawarkan oleh Dikti ataupun oleh UGM, ya, ataupun yang lainnya yang di luar tema pokok atau tema utama kita. Kemudian ada yang MBKM sama bentuknya, ya, ada mengajar kampus, riset, independent studi dan sebagainya, sama bentuknya. Cuman kalau yang kita tawarkan, ya, yang terkait dengan dana PKKM, ya, itu adalah nanti akan dijelaskan oleh Pak Chandra, ya, yang terkait dengan teknologi smart, ya, smart teknologi untuk bidang perkebunan atau agroindustri kakao. Nah, ini khusus, ya, temanya memang agak lebih khusus dibanding dengan mungkin tema-tema lainnya yang sudah ditawarkan kepada adik-adik, misalnya yang langsung dikti, langsung mitra dan sebagainya, ya. Jadi nanti boleh bertanya, ya, dan konsekuensinya seperti apa, misalnya ada insentifnya seberapa dan sebagainya, bisa, ya, silakan. Kita ingin semuanya ini bisa terbuka, ya, adik-adik juga bisa mengetahui, ya, apa yang akan didapatkan, apa yang akan diperoleh kalau adik-adik mengikuti salah satu program MBKM. Jadi mohon betul-betul untuk diperhatikan, ya, dan jangan malu-malu, ya, jangan takut kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum difahami, ya. Jadi mudah-mudahan program PKKM ini, hibah ini bisa kita dapatkan selama 3 tahun, ya, karena setiap tahun akan dievaluasi. Dan seperti dalam sosialisasi awal, bahwa salah satu penerima manfaat dari PKKM itu adalah adik-adik mahasiswa. Ya, jadi Anda, ya, punya hak untuk mendapatkan manfaat dari PKKM ini. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah mengikuti program-program MBKM yang ditawarkan. Ya, ada 8 program mungkin, tapi dengan kondisi saat ini kita belum semuanya, ya, belum bisa kita tawarkan semuanya. Salah satunya nanti melakukan student exchange ke beberapa mitra di luar negeri kita. Cuman ini kita lihat, ya, karena kita, ya, seperti Malaysia, Thailand itu pada bulan-bulan ini juga masih close, ya, belum bisa menerima mahasiswa kita. Ya, mudah-mudahan nanti bulan Oktober, November itu sudah bisa menerima tim atau mahasiswa-mahasiswa dari kita untuk melakukan studi di sana, ya. Jadi misalnya mungkin sekian bulan dan sebagainya, tergantung kondisinya, karena memang saat ini kita masih belum bisa prediksi, ya, tetapi manfaat-manfaat inilah yang bisa nanti diambil atau bisa jadi kira-kira seperti itu sebagai pembukaan. Jadi nanti akan diisi sepenuhnya oleh
Bu Evi, Pak Chandra, Pak Yuda, dan sekali lagi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang belum bergabung bahwa sosialisasi ini tidak hanya khusus MBKM sebetulnya, ya, juga untuk kurikulum 2021 yang kita lihat sampai hari ini ya masih ada yang banyak bertanya ya, tentang bagaimana kurikulum 2021. Ya, jadi tetapi utamanya memang terkait dengan MBKM. Jadi silakan ya. Jadi yang belum bergabung silakan dihubungi temannya untuk bergabung ya dalam forum sekarang ini, siang ini, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya bersama. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke Mbak Bella ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lele atas sambutan dan arahannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan MBKM secara umum dari Ibu Evi. Baik. Silakan Bu Evi. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih Yusia. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu dosen ya, dan juga mahasiswa yang mau ikut ya, karena ini kan hari libur ya, tapi karena kita biasa WFH ya setiap hari sepertinya libur. Oke, saya akan memsosialisasikan ya, mempresentasikan bagaimana sih mekanisme ya atau apa definisi dari MBKM itu sendiri ya, terutama yang versinya prodi ya, karena kalau yang versi dikti atau versi UGM mungkin sedikit berbeda dalam pelaksanaannya ya. Sebelum saya share tentang sosialisasi, saya ingin mengetahui nih ya sejauh mana atau apa yang ada dalam pikiran Anda gitu ya kalau Anda mendengar tentang MBKM. Coba ini bisa nggak ya? Saya pilih dulu ya, ini ya, sebentar. Oke, terus dulu share ini ya. Oke, nah coba masuk ke menti.com ya, www.menti.com, kemudian gunakan kode 36096578. Itu apa ya? Menurut Anda, kalau Anda mendengar tentang MBKM itu apa yang ada dalam bayangan Anda? Kalau yang saya kira bisa double ya, pakai Zoom dan juga ini ya. Coba Pak Makbul bisa nggak Pak? Masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode ini dan menjawab ya. Ini apa gitu. Kampus Merdeka. Oke, ada yang jawab Kampus Merdeka. Ada lagi Merdeka Belajar. Yang terpikir itu ya. Ada lagi? Magang. Bisa magang konversi SKS. Wah, udah pinter nih. Terus industri, magang bersertifikat, Kampus Merdeka Dikti, riset, kreativitas, industri, pengalaman. Wah, ya karena sudah didengungkan ya sejak lama ya. Jadi ini yang ada dalam bayangan adik-adik semuanya ya. Oke, cukup banyak ya. Jadi masih yang magang ini yang masih memegang. Magang ini yang masih memegang ini ya, top ya, top words gitu ya, yang terkait dengan MBKM. Ya, kalau mendengar istilah MBKM, istilahnya yang terpikir adalah magang ya. Oh, masih magang nih ya, masih ini 20 SKS, kursus free SKS, exchange. Oke, baik, saya kira cukup ya, terima kasih. Tapi silahkan kalau masih ini, tapi saya akan share yang lainnya ya. Saya stop dulu. Saya share yang sosialisasi. Oke, baik. Ya, jadi ini adalah
program kita ya. Saya coba full screen, moga-moga tidak terhambat nih ya, komputer saya. Jadi hari ini kita akan sosialisasi ya, Merdeka Belajar Ngampus Merdeka dari atau yang dilaksanakan di program studi Sarjana Teknik Pertanian. Nah, ini saya ingatkan terus ya, program studi kita namanya Teknik Pertanian. Program studinya bukan Teknik Pertanian dan Biosistem, belum ya, belum ke sana. Program studinya Teknik Pertanian, tetapi departemennya Teknik Pertanian dan Biosistem ya. Ini harus kita selalu ingatkan ya, karena kalau kita sendiri lupa nanti bagaimana orang di luar ya. Oke. Nah, ini visi misi ini juga kita ingatkan juga ya, bahwa kita ingin menjadi program studi yang bereputasi internasional ya, yang menjadi rujukan bidang teknik pertanian dan biosistem untuk mendukung pembangunan agroindustri berkelanjutan. Nah, dengan kita ingin menjadi rujukan gitu ya, maka saya kira kegiatan MBKM ini sangat bagus ya. Jadi kalau kita nanti kemudian Anda magang atau Anda melakukan kegiatan di luar kampus ya, kemudian atau di masyarakat ya dengan mengajar atau proyek di desa dan yang lain-lain, itu akan dapat ya dirujuk, Anda akan menjadi sebuah rujukan ya bagi masyarakat yang lainnya ya. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan program pendidikan sarjana yang mengintegrasikan prinsip keteknikan dengan ilmu biologi, pertanian, dan lingkungan, ya, yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini untuk mendukung pembangunan agroindustri berkelanjutan. Nah, kemudian ini, ya, bagaimana profil lulusan? Ya, profil lulusan itu berarti nanti setelah lulus, kira-kira 1 sampai 5 tahun setelah lulus, gitu ya, lulusan dari teknik pertanian itu adalah mampu menerapkan prinsip teknik untuk merancang produk atau teknologi ya dalam lingkup pertanian, lingkungan, dan otomasi. Kemudian mampu berpikir kritis dan inovatif untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan di bidang teknik pertanian dan biosistem, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, kemudian menunjukkan profesionalisme dan jiwa kepemimpinan, memiliki keterampilan literasi data dan teknologi, serta memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang efektif. Jadi kita ingin ya mengembangkan ini semua kepada mahasiswa ya. Jadi nanti silahkan Anda kemudian introspeksi, apakah kalau nanti saya lulus ya, kemudian saya sudah memiliki ini semua. Ya, itu karena tujuan kita adalah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa capaian pembelajaran atau kompetensi pada saat lulus nanti ya. Jadi ada 11 kompetensi yang saya kira ini perlu juga kita sampaikan gitu ya, karena ini akan dikembangkan selama Anda kuliah ya, selama Anda kuliah ya. Jadi misalnya ada kompetensi tentang mampu memahami dan menerapkan literasi data dan teknologi, itu ya. Nah, ini akan kita kembangkan melalui kuliah, katakanlah pemrograman dan aplikasi komputer, gitu ya. Kemudian ada pengantar sistem informasi, kemudian ada pertanian dan biosistem 4.0, gitu ya. Dan yang lain-lain mata kuliah kita akan bahwa Anda untuk memiliki kompetensi-kompetensi ini ya, 11 kompetensi ini. Ya, jadi kompetensi 1 sampai 10 ini merupakan kompetensi wajib bagi program engineering ya, program keteknikan. Nah, kita kan di bidang engineering ya, meskipun kita masih berada di Fakultas Teknologi Pertanian. Kompetensi kita adalah kompetensi engineering 1 sampai 10 ini, kemudian kita ada tambahan satu lagi bahwa lulusan kita mampu memahami dan menerapkan literasi data dan teknologi. Ya. Nah, ini adalah struktur mata kuliah kurikulum baru ya. Jadi ini kurikulum baru 2021. Tadi Pak Lili sampaikan bahwa untuk mahasiswa yang 2020 dan sebelumnya tentu saja tidak mengikuti ini ya. Ya, kemudian makanya kita buat sebuah aturan peralihan begitu. Nah, aturan peralihan ini memang kita create yang dasarnya itu kita kembangkan yang ideal gitu ya. Tapi ternyata setiap mahasiswa punya kasus yang berbeda-beda gitu ya, sehingga muncul pertanyaan, kok
pada panduan seperti ini, tetapi saya begini, bagaimana Pak? Nah itu nggak masalah ya, seperti disampaikan Pak Lili tadi bahwa kita tidak ingin merugikan mahasiswa. Jadi silahkan kalau Anda mempunyai kendala dikomunikasikan dengan dosen atau dengan program studi, kemudian kita akan cari jalan keluarnya, gitu ya. Jadi ini adalah struktur mata kuliah kurikulum 2021, ya. Total mata kuliah tetap 144 sampai 148. Jadi Anda boleh mengambil maksimal 148. Jangan lebih ya. Jangan lebih, karena kalau lebih Anda harus ngedrop ya, drop. Tapi terkait hal ini bagaimana dengan MBKM itu ya, nanti akan kita sampaikan. Nah, dari 144 sampai 148 ini itu terdiri dari 115 mata kuliah wajib prodi ya. Kemudian ada mata kuliah wajib prodi ini berarti mata kuliah ya, ada yang wajib universitas, ada yang mata kuliah MIPA, ada mata kuliah keteknikan, ada mata kuliah pendidikan umum ya. Kemudian 11 SKS itu adalah tugas akhir ya, ada kerja praktek. Kerja praktek sekarang 2 SKS, kemudian ada perancangan teknik biosistem 4 SKS, ada skripsi sekarang menjadi 4 SKS, seminar 1 SKS. Bu, ini kok berbeda dengan yang lalu? Iya, karena kita mengikuti perkembangan ya, dan kita sekarang mengikuti kurikulum teknik, di mana kurikulum keteknikan itu mensyaratkan adanya tugas akhir tentang perancangan, ya, sehingga perancangan teknik biosistem ini menjadi wajib, ya. Kemudian ada pertanyaan, Bu, saya harus ngambil atau tidak? Itu ada syaratnya ya, ada apa namanya aturannya di aturan peralihan. Nah, saya tidak ke sana dulu ya, tetapi tetap saya singgung di sini ya, karena ini bagian dari struktur kurikulum ini ya. Kemudian setelah ada mata kuliah wajib prodi, ada mata kuliah tugas akhir, ada mata kuliah pilihan yang besarnya 18 sampai 22 SKS ya. Di sini ada Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan prodi. Anda masih ingat ya bahwa di prodi kita itu dibagi menjadi, atau Anda dapat mengambil salah satu KBK kan gitu ya, kelompok bidang keilmuan. Nah, mohon kalau nanti sudah kita sebarkan kuesioner untuk apa? Mohon maaf, ini ada yang bocor ya. Untuk yang mata kuliah yang mengambil KBK tertentu gitu ya, itu mohon strict ya. Nanti kalau misalnya tertarik ke teknik mesin biosistem gitu ya, ya diusahakan jangan ngambil yang lain gitu ya. Kecuali nanti memang ada hubungannya dengan skripsi Anda. Jadi jangan campur-campur gitu ya. Karena ini sudah diarahkan supaya Anda nanti terutama di skripsinya fokus gitu ya. Nah, oke, tadi Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan prodi ya, yang kita sesuaikan dengan KBK. Kemudian Anda juga bisa mengambil mata kuliah lintas prodi. Ya, misalnya Anda mau mengambil prodi yang lain atau mengambil mata kuliah dari universitas lain, itu juga boleh ya. Itu kita anggap mata kuliah lintas prodi. Ya, jadi itu nanti akan menggantikan mata kuliah pilihan. Kemudian ada lagi nih program MBKM ya, mata kuliah MBKM atau MBKM gitu ya. Nah, MBKM ini nanti akan kita setarakan dengan mata kuliah pilihan. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau nanti Anda mau mengambil mata kuliah lintas prodi atau mengambil MBKM, itu menggantikan mata kuliah pilihan ya. Oke, ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anda sudah hafal sekali dengan gambar ini ya. Nah, jadi bagaimana MBKM di teknik pertanian gitu ya. MBKM itu kan tujuannya untuk mengakomodasi perubahan global ya, baik secara keilmuan atau sosial yang sangat cepat ya, yang mungkin agak sulit kalau kita akomodasi melalui kurikulum ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktek di lapangan ya, mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Kemudian menimba ilmu secara langsung dari mitra yang berkualitas dan terkemuka ya. Harapannya itu ya. Nah, tetapi pada pelaksanaannya ya, untuk prodi sarjana teknik pertanian kita memberikan hak belajar tersebut
ya, tetapi secara terarah. Ya, merdeka tapi terarah. Mereka tapi terarah. Kenapa? Alasannya karena kita ingin agar core kompetensi atau kompetensi utama teknik pertanian itu tetap terjaga, ya. Kan pastinya Anda masuk di ekonomi itu akan berbeda kalau Anda masuk di teknik pertanian, kan begitu ya. Anda masuk di Visipol itu pasti kompetensinya akan berbeda. Sehingga kita jaga core kompetensi tersebut, ya. Sehingga MBKM kita atau Merdeka Belajar kita itu adalah Merdeka Belajar yang terarah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bedanya, ya. Ada bedanya antara Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang versi pemerintah dan dengan prodi. Ya, ini saya sampaikan untuk semester ini, ya, pada semester ini. Ya, karena mempertimbangkan banyak hal, ya. Kita sudah mempertimbangkan kemampuan, ya, kemudian karena kita juga perubahan kurikulum, jadi kita masih pelajari dulu, ya. Jadi kalau yang pemerintah itu kan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, ya, 2 semester. Atau 40 SKS. Nah, ini bisa Anda lakukan melalui kuliah lintas perguruan tinggi dan atau MBKM. Nah, kalau pemerintah seperti itu, ya. Jadi pemerintah memberi kesempatan Anda keluar dari UGM gitu, ya, untuk bisa kuliah atau MBKM 40 SKS atau 2 semester. Bahkan diberi kesempatan lagi dan boleh mengambil SKS di prodi yang berbeda. Ya, boleh mengambil SKS di Visipol misalnya, di ekonomi, di teknik, itu sebanyak 1 semester atau 20 SKS. Itu versi pemerintah, ya. Tetapi bagaimana di prodi kita? Prodi kita untuk saat ini, ya, mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan banyak hal gitu, ya. Itu Anda baru dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 1 semester, ya. 20 SKS, ya, dalam bentuk MBKM, ya, atau mengambil SKS lintas prodi, mengambil mata kuliah lintas prodi sebanyak 1 semester atau 20 SKS. Jadi di prodi kita itu pilihannya adalah Anda bisa mengambil mata kuliah lintas prodi sebanyak 20 SKS maksimal atau Anda melakukan MBKM. Ya, jadi MBKM ada 8, ya kan, magang, pertukaran pelajar dan seterusnya itu, ya, atau Anda mengambil ini. Jadi mohon perhatiannya dan mohon maklum dulu untuk saat ini gitu, ya, kita mengambil opsi yang ini. Oke. Nah, dengan mempertimbangkan tadi bahwa Anda bisa mengambil mata kuliah lintas prodi 20 SKS atau MBKM 20 SKS gitu, ya, maka di tempat kita, di prodi kita itu ada 2 jalur perkuliahan. Ada mahasiswa yang mungkin memilih reguler sajalah gitu, ya. Reguler, dia tidak melakukan kuliah lintas prodi atau MBKM gitu, ya. Nah, ini namanya program reguler. Ini total tetap 144 sampai 148 gitu, ya. Mata kuliah wajib 126, ya, terdiri dari 115 mata kuliah wajib prodi dan 11 mata kuliah tugas akhir. Tugas akhir itu apa? Yaitu tadi JATIK, skripsi, seminar, dan perancangan teknik biosistem, ya. Kemudian masih ada kesempatan mengambil 18 sampai 22 SKS mata kuliah pilihan, ya, yang KBK tadi, ya. Kemudian jalur yang kedua adalah Merdeka Belajar. Jalur Merdeka Belajar ini Anda bisa milih dari dua opsi ini, ya. Yang pertama mata kuliah di luar prodi. Kalau Anda mengambil mata kuliah di luar prodi, maka Anda lulus tetap 144 sampai 148, ya. Terdiri dari 115 SKS mata kuliah wajib, ya, 11 SKS mata kuliah tugas akhir, kemudian ada 2 SKS mata kuliah pilihan prodi karena Anda sudah mengambil 20 SKS mata kuliah prodi lain. Misalnya Anda mau mengambil full, ya, 20 SKS prodi lain. Atau kalau Anda mau mengambil salah satu dari program MBKM, ya, 8 program itu, maka Anda lulus tetap 144 sampai 148. Anda tetap mengambil 115 wajib, 20 SKS MBKM. Nah, karena Anda sudah mengambil 20
KSMBKM, maka tugas akhir Anda nanti bisa bervariasi ya, bisa antara 2 sampai 11, tergantung dari jenis MBKM-nya. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Kalau Anda mengambil opsi ini, maka pilihan prodi, ya mata kuliah pilihan prodi semakin terbatas ya. Jadi Anda hanya mengambil 2 sampai 7 ya mata kuliah pilihan prodi. Oke, nah apa persyaratannya? Ya, persyaratannya itu kalau Anda kan harus mendaftar ke Dikti nih MBKM ya. Jadi silahkan Anda cek apa syaratnya di Dikti ya. Kemudian di UGM juga Anda bisa lihat syaratnya apa. Nah, kalau di prodi kita syaratnya yang penting Anda punya bekal keilmuan dari mata kuliah dan juga mungkin minimal SKS. Jadi artinya kalau Anda riset gitu ya, riset MBKM ya kita inginnya Anda bekalnya kuliah sudah kuat gitu ya. Jadi Anda kan kemudian melakukan riset di lembaga penelitian sebanyak 6 bulan ya. Nah, itu kalau kurang kuat gitu ya bekalnya ya sebaiknya Anda siapkan dulu gitu ya, baru kemudian Anda berangkat. Nah, ini ada beberapa syarat MBKM ya. Kalau untuk yang kuliah lintas prodi atau lintas disiplin, ya itu tidak ada syarat SKS-nya, ya, tetapi IPK ya minimal 275. Saya kira sekarang IPK 275 sudah biasa ya. Oke. Kemudian keterangannya dapat dilakukan mulai semester 4. Ya, karena mata kuliah pilihan itu sudah mulai ada di semester 4. Jadi ini kalau Anda mau ngambil boleh ya. Tetapi karena semester 4 ini masih ada mata kuliah wajib ya. Jadi kalau Anda ngambil ya nanti Anda mengambilnya berarti berjenjang ya. Ada yang diambil semester 4 mata kuliah pilihan lintas prodi, yang lainnya di semester berikutnya gitu ya. Kemudian yang magang atau studi independen bersertifikat ya itu minimal 105 SKS ya. IPK-nya 275. Jadi semua IPK-nya minimal 275 ya. Kalau Anda tidak lebih dari atau kurang dari 275 ya mohon maaf ya. Tidak boleh melakukan itu, harus memperbaiki dulu ya baru kemudian melakukan MBKM atau kuliah lintas prodi ya. Riset ini minimal 110 SKS. Kemudian proyek independen minimal 110 SKS, pertukaran pelajar, ini ada 2 ya, pertukaran pelajar itu bisa kuliah, ya seperti IISMA itu ya, IISMA itu pertukaran pelajar kuliah, atau Anda melakukan riset, seperti pengalaman kakak kelas Anda dulu ke Thailand, ke Jepang gitu, itu riset ya. Nah itu syaratnya kalau yang riset itu minimal 110 SKS. Kalau yang pertukaran pelajar, tidak ada syarat minimal SKS, tetapi sebaiknya dilakukan di semester 4 ya. Karena mata kuliah wajib masih ada di semester 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian pertukaran pelajar, oh tadi sudah ya, proyek kemanusiaan ini mirip dengan kampus mengajar atau mengajar di sekolah, kemudian proyek di desa. Ini syaratnya seperti KKN ya, karena ini kita setarakan dengan KKN, jadi minimal 100 SKS-nya tidak termasuk nilai E. Artinya kalau Anda sudah mengambil 110 nih, tapi ternyata ada E-nya, ya E-nya tidak dihitung, E-nya dihilangkan dulu, kemudian Anda hitung sudah 100 atau belum. Kalau belum ya berarti tidak bisa gitu ya. Kalau wirausaha, ini syaratnya Anda sudah mengambil kuliah ekonomi teknik dan kewirausahaan. Itu ya, ini syaratnya cukup mudah ya, mudah. Kemudian bagaimana Merdeka Belajar di Teknik Pertanian, gitu ya. Ini kita anggap program kita adalah Merdeka Belajar karena ada 2 ya. Yang pertama Anda bisa melakukan kuliah lintas prodi atau lintas disiplin, yang selanjutnya adalah MBKM. Ya. Karena kalau lintas prodi atau lintas disiplin ini kan bisa juga di UGM ya. Nah, sedangkan kalau yang MBKM ini memang harus keluar dari prodi atau keluar dari UGM gitu ya, yang dilakukan di luar. Jadi ada magang atau studi independen bersertifikat, ada proyek di desa, ada pertukaran pelajar, ini bisa riset atau kuliah, ada riset sendiri gitu ya, ada wirausaha, ada proyek independen, ada proyek kemanusiaan, ada kampus mengajar atau mengajar di sekolah. Ya, yang bela negara belum kita
desain untuk saat ini ya. Nah, ini kalau Anda tadi kan ada disebutkan ada 2 ya jalur. Kalau Anda mengikuti jalur yang reguler ya Anda kuliah seperti biasa ya. SKS-nya seperti ini, 24 SKS semester 1, semester 2, 23, semester 3, 24, semester 4, 24 SKS, semester 5 kita tawarkan 24 SKS. Nah, semakin semester 6, 7, 8 ini sedikit karena hanya tinggal tugas akhir ya. Jadi mata kuliah wajib kita itu sudah bisa Anda ambil semuanya itu sebenarnya di semester ke 4 ya, 3 kemudian ada sampai 5 maaf ya, masih ada sampai semester 5 tetapi mata kuliah pilihan sudah ada di mulai semester 4, semester 3 ya. Nah, ini kerja praktek ini memang kita desain ya, kerja praktek untuk dilaksanakan di antar semester ya, antara semester 5 dan 6. Tetapi kenyataannya ya Anda bisa melakukan di semester yang lain gitu ya. Tapi kita sarankan untuk di antar semester. Kecuali karena kondisi yang seperti ini ya, pandemi ini ya, banyak yang ditunda atau diundur gitu ya. Kemudian KKN ini juga kita laksanakan mengikuti jadwal dari UGM ya. Nah, kalau Anda mau mengikuti Merdeka Belajar, ya itu Anda bisa melakukan mulai semester 4. Ini untuk yang kuliah lintas prodi ya. Semester 5 mungkin juga bisa. Nah, kalau yang Merdeka Belajar, ini kita sarankan sebaiknya Anda mengambil di semester 6, 7, 8, karena semester 5 masih ada mata kuliah wajib. Ya. Jadi kalau Anda ingin MBKM itu dalam arti yang magang dan seterusnya itu ya, itu dilakukan di semester 6, 7, atau 8. Ya. Nah, bagaimana konversinya? Jadi kan gini ya, MBKM ini kan program ini sebenarnya kan banyak ditawarkan oleh Dikti ya dan juga UGM gitu ya, UGM melalui UIC atau apa unit in charge gitu ya, ada LP, ada Direktorat Penelitian, ada Pengabdian Masyarakat, ada alumni dan masih banyak lagi ya, itu namanya unit in charge ya, yang mereka banyak menyediakan program-program MBKM. Nah, tugas prodi adalah menyediakan ruang untuk KRS ya, SKS, konversi SKS. Ya, kalau misalnya saya mau magang, Bu, nanti kalau saya magang itu kemudian nilai saya itu nanti dikonversi menjadi apa gitu ya. Nah, itu tugas dari prodi untuk menyediakan ruang-ruang itu. Ya, jadi ini ada 3 cara untuk menyediakan SKS bagi mahasiswa yang melakukan program MBKM atau Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar secara umum artinya kuliah lintas prodi. Jadi yang pertama penyetaraan ya. Jadi penyetaraan ini adalah untuk kegiatan program Merdeka Belajar yang memuat kegiatan yang akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum. Nah, kurikulum kita itu mengakomodasi untuk program-program MBKM gitu ya. Untuk mata kuliah ini wajib ya, itu bisa melalui kerja praktek, skripsi, seminar, dan perancangan teknik biosistem, atau kemudian kita juga sediakan mata kuliah pilihan khusus untuk MBKM ya, yang namanya mata kuliah magang 1-3, riset 1-2, wirausaha 1-2, proyek independen 1-2, pemberdayaan masyarakat 1-2, proyek kemanusiaan 1-2, kampus mengajar 1-2, atau topik khusus 1-7 ya. Itu kita sediakan untuk tadi kalau mahasiswa ingin mengambil proyek kemanusiaan, jadi dia nggak bingung lagi kalau dia nanti pulang dia akan kita akomodasi atau dikonversi SKS-nya dalam proyek kemanusiaan 1 dan 2. Jadi kalau nanti ada yang mau ini ya semester depan itu mau proyek independen gitu ya. Nah, nanti dalam KRS-nya harus milih ini nih, ya, harus milih proyek independen 1 dan 2. Kalau ada yang mau wirausaha juga berarti saat ini harus KRS wirausaha 1 dan 2. Itu mata kuliah pilihan ya. Untuk mata kuliah lintas prodi atau lintas disiplin yang disetarakan dengan mata kuliah pilihan topik khusus,
maka dalam kartu hasil studi atau transkrip akan ditambahkan keterangan mata kuliah yang diambil. Jadi misalnya gini, Bu, saya mau mengambil kuliah kewirausahaan sosial ya dari Visipol. Di tempat kita kan tidak ada tuh, ya kan? Anda boleh ngambil ke sana, Anda KRS di tempat kita dengan nama topik khusus, gitu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah selesai, Anda sampaikan ke akademik atau ke prodi, gitu ya. Kemudian nanti dalam KHS Anda akan kita tambahkan atau mungkin di transkrip KHS mungkin ya, atau di keterangan lah gitu. Nanti ada keterangan yang menuliskan bahwa oh ini topik khusus ini sebenarnya lebih spesifik dalam kurung kewirausahaan sosial gitu ya, dan juga untuk mata kuliah yang lain. Nah, itu namanya penyetaraan ya, penyetaraan karena kegiatan itu disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Nah, misalnya tidak ada gitu ya. Misalnya di mata kuliah kita tidak disediakan itu. Nah, itu namanya penambahan ya, penambahan KRS. Nah, ini sebenarnya UGM itu kemarin kalau saya mendengar dari sosialisasinya UGM itu memungkinkan untuk menambah mata kuliah baru ya. Kan syarat lulus itu 148 ya maksimal ya. Tetapi kemarin disampaikan bahwa memungkinkan sampai 168. Cuma kita belum yakin ini ya, akan kita pastikan dulu keterangan resmi dari UGM. Tetapi jangan khawatir karena Anda kalau melakukan MBKM atau kuliah lintas prodi itu bisa kita setarakan ya, jadi tidak masalah. Atau misalnya ya, tidak masuk di dalam sini, tapi kemudian kita maksudkan dalam surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kalau nanti Anda lulus, itu Anda tidak hanya mendapat ijazah atau KHS gitu ya, tapi ada juga yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Saya kira nanti Anda bisa mengisi sendiri gitu ya, kegiatan-kegiatan apa sih selama ini di kuliah gitu ya. Anda ikut seminar, Anda ikut apa itu namanya, bahkan obspek itu ya, apa namanya, PPSMB itu juga masuk ya, dan juga kegiatan lain. Bahkan kegiatan MBKM ini juga masuk di sana ya. Jadi nanti sertifikat itu akan diakomodasi di sana. Jika memang tidak bisa diakomodasi di kurikulum gitu ya. Nah, ini konversinya ya, konversinya. Bagaimana konversinya? Kalau Anda mengambil program belajar konversi atau ini ya, apa namanya? Iya, konversinya. Kalau Anda mengambil kuliah lintas disiplin, nanti Anda akan dikonversi ke dalam mata kuliah topik khusus. Ya. Ini kita sebut statusnya adalah penyetaraan. Kemudian kalau Anda magang atau studi independen ya, bersertifikat, itu kan ada dua nih, magang itu ada dua ya. Ada magang yang sesuai kompetensi teknik pertanian, ya misalnya Anda magang di BMKG atau magang di lembaga penelitian apa namanya mekanisasi pertanian gitu ya, atau Anda magang di KHS, Anda magang di mana lagi ya, industri-industri pangan lah, itu sesuai ya, kita anggap itu sesuai. Maka kalau Anda ke sana gitu ya, maka Anda nanti akan otomatis kita anggap Anda melakukan kerja praktek. Jadi Anda tidak perlu kerja praktek lagi ya. Kemudian Anda nanti mengambil mata kuliah magang 1 dan 2. Nah, kalau Anda magang di lokasi yang tidak sesuai ya, misalnya kemarin banyak yang favorit katanya Paragon ya. Paragon itu kita anggap agak nggak sesuai lah ya begitu ya. Atau mungkin di mana ya? Di bank gitu ya. Di bank. Itu kita anggap ya sesuai tapi agak jauh lah gitu ya. Agak jauh. Sehingga kalau Anda magang nanti Anda mendaftar, ya boleh kan mendaftar gitu, kemudian nanti disetujui oleh dosen pembimbing, kemudian Anda kita nilai oh ini tidak sesuai nih lokasinya nih. Berarti Anda boleh tetap magang, tetapi itu tidak dianggap kerja praktek. Sehingga Anda nanti harus mengambil kerja praktek lagi. Gitu ya. Ya, nanti kalau Anda mengambil magang di lokasi yang tidak sesuai, maka Anda mengambil KRS magang 1, magang 2, magang 3. Ya, totalnya 20 SKS. Ini kalau Anda lihat nih yang kanan ini, SKS, ini semuanya 20. Ya, memang itu yang kita sebut sebagai MBKM adalah yang 20 SKS itu ya. Kemudian riset. Nah, kalau Anda riset, nanti Anda mengambil mata kuliah riset 1 dan 2.
kemudian skripsi dan seminar. Nah, ini artinya kalau Anda riset, Anda sudah tidak perlu skripsi lagi, Anda tidak perlu seminar lagi gitu ya, tetapi Anda tetap harus mengambil SKS-nya gitu ya. Kemudian proyek independen. Proyek independen ini Anda kalau mengambil proyek independen berarti nanti Anda KRS proyek independen 1 dan 2, kemudian Anda juga kita anggap Anda melakukan perancangan teknik biosistem ya. Jadi ini masuk KRS. Kalau pertukaran pelajar untuk kuliah ya, misalnya ada yang mau ikut IISMA tuh ya, atau Anda mungkin pertukaran pelajar ke Udayana gitu ya. Nah, nanti Anda harus mengambil mata kuliah topik khusus 1 sampai dengan 7 ya. Kemudian pertukaran pelajar yang riset itu berarti Anda mengambil SKS 1, 2, 5, 6, 7 untuk topik khususnya, kemudian skripsi dan seminar. Ya, proyek kemanusiaan, kampus mengajar, proyek di desa, ini saya kira sama, jadi Anda mengambil mata kuliah pemberdayaan masyarakat 1 dan 2, kampus mengajar 1 dan 2, pemberdayaan masyarakat 1 dan 2. Ya, kalau Anda melakukan wirausaha, Anda juga mengambil wirausaha 1 dan 2. Ya, itu. Ini jadi kemarin ada yang tanya tuh, Bu, kalau saya mau ngambil topik khusus 1 dan 2 boleh nggak? Nggak boleh, karena itu kecuali Anda mengambil lintas prodi ya, atau Anda melakukan kuliah pertukaran pelajar MBKM. Ya, tapi kalau tidak ya Anda tidak perlu ngambil itu karena itu mata kuliah pilihan. Terus kalau yang dulu mata kuliah kopi, coklat, sawit gitu ya, itu kan dulu namanya topik khusus, Bu. Iya, yang topik-topik seperti itu kita ganti namanya topik terkini ya, kuliah topik terkini. Itu bukan pengganti topik khusus ya. Kalau topik khusus sekarang ini kita desain hanya untuk yang merdeka belajar. Gitu ya. Oke, kemudian ini. Bagaimana jalur pengambilan SKS-nya sampai dengan lulus bagi mahasiswa yang mengambil merdeka belajar? Ini sudah kita buat nih panduannya ya. Jadi kalau Anda nanti mengambil kuliah lintas prodi atau lintas disiplin, ya maka Anda tetap mengambil mata kuliah wajib 115 ya. Tugas akhir Anda ambil semua nih ya, Anda tetap harus mengambil kerja praktek, perancangan teknik biosistem, skripsi, seminar gitu ya. Kemudian mata kuliah lintas prodi atau lintas disiplin itu maksimal Anda boleh mengambil 20 SKS ya. Kalau nggak mau semua ya nggak apa-apa gitu ya. Sesuaikan aja ini SKS-nya di sini. Kalau misalnya ada yang SKS-nya berbeda gitu ya, ya bisa nggak dicari-cari yang hampir sama seperti ini dulu gitu. Kalau tidak ada ya nanti kita lihat lagi ya gitu. Kita sesuaikan kasusnya. Sehingga kalau Anda mengambil lintas prodi maka Anda sudah memperoleh 146 SKS. Ya, 146 SKS ini kan Anda sudah boleh lulus nih. Ya kan? Tetapi kan Anda sebenarnya punya hak 148. Jadi kalau Anda ingin full sampai 148, maka Anda masih punya 2 pilihan dari KBK ya, mata kuliah pilihan dari KBK. Cuma dua. Ya, jadi nanti tolong dipertimbangkan. Saya ingin kuliah yang macam-macam atau saya ingin memperdalam bidang teknik pertanian saya gitu ya. Nah, itu tolong dipikirkan dan didiskusikan dengan dosen. Nah, nanti kalau Anda lulus ini 148 ya. Kemudian magang atau studi independen bersertifikat. Apa sih yang disebut magang? Magang itu ya magang lah, bekerja, berkegiatan di perusahaan atau yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah atau startup gitu ya, dengan mengikuti jadwal atau ketentuan mitra tempat magang. Jadi magang itu misalnya Anda magang di Paragon nih kemarin ya, yang favorit tuh. Nah, Anda kan di sana Paragon punya aturan sendiri. Pokoknya Anda harus datang jam 8, pulang jam 4. Atau kalau mereka WFH gitu ya, ya mereka punya aturan sendiri. Nah, itu silahkan ya, terserah. Kami prodi tidak bisa menentukan atau mendikte bahwa di Paragon harus begini, nggak bisa. Karena kita harus mengikuti Paragon. Jadi kalau Anda melakukan magang atau MBKM yang lain, dilarang mengambil mata kuliah yang lain. Meskipun Anda kan misalnya IPK-nya 3,5 nih, saya kan boleh ngambil 24, Bu.
Kalau MBKM kan 20, saya mau ngambil kuliah, nggak boleh. Ya, Anda harus pilih. Karena Anda ini nanti berkomitmen dengan mitra. Ya, mitra itu kan banyak juga yang diurusi ya, tidak cuma kita, tidak cuma mahasiswa kita gitu ya, ada mahasiswa yang lain. Kalau mereka punya keinginan sendiri-sendiri, saya boleh ya nanti saya nyambi gitu ya, saya nyambi cuman sebentar kuliahnya kok 1 SKS, ya nggak boleh gitu ya. Makanya kalau mau mengambil MBKM harus dipikirkan benar bahwa Anda tidak boleh melakukan kegiatan yang lain selain MBKM tersebut gitu ya. Apalagi menyangkut mitra ya, mitra kita, mitra UGM, mitra Dikti, wah itu ya. Jadi seperti itu magang ya. Nah, ada yang namanya studi independen bersertifikat. Ini kegiatannya seperti magang, tetapi berupa pelatihan gitu ya. Jadi mitra itu mungkin punya, boleh deh kamu magang di sini, tapi magangnya ini bentuknya pelatihan loh. Nanti kamu ada jadwal untuk ambil ini, ambil itu, kuliah ini, ada seminar dan seterusnya. Oh silakan gitu ya. Itu nanti tergantung dari mitranya. Jadi kalau Anda melakukan itu bisa kita anggap studi independen bersertifikat. Tetapi di kurikulum ya, kalau Anda mengambil magang atau mengambil studi independen bersertifikat itu tetap akan kita konversi ke mata kuliah pilihan yang namanya magang 1, magang 2, magang 3. Itu ya. Kemudian lokasi magang itu bebas ya, tergantung nanti Anda milih dari bisa ditawarkan oleh prodi nanti Pak Chandra akan menjelaskan, kemudian unit in charge dari UGM atau dari Dikti, ada Sastra Bahu, ada Bangkit atau mitra yang lain lah. Anda mungkin malah sudah lebih familiar ya. Oke. Nah, terkait dengan magang atau studi independen bersertifikat, ini kan ada 2 tuh yang tadi saya sebutkan. Ada lokasi yang sesuai kompetensi, ada yang tidak sesuai. Kalau yang sesuai, ya maka jalurnya Anda mengambil kuliah ini ya. Jadi Anda harus mengambil mata kuliah wajib prodi 115, Anda mengambil kuliah tugas akhir, perancangan teknik tetap, skripsi tetap, seminar tetap, ya. Kemudian, nah MBKM magang atau studi independen bersertifikat, kalau itu dilaksanakan di lokasi yang sesuai dengan kompetensi teknik pertanian, maka 20 SKS itu termasuk kerja praktek. Itu ya. Jadi artinya kalau Anda melakukan magang atau studi independen bersertifikat ke lokasi yang sesuai dengan kompetensi, maka Anda tidak harus melakukan kerja praktek lagi. Ya, gitu. Oke, jadi kalau Anda melakukan MBKM ini, maka total SKS 144. Tetapi karena Anda berhak lulus 148, maka Anda masih punya 4 nih. Kalau mau ambil pilihan di prodi kita ya masih boleh lah ambil 4 gitu ya. Nah, kalau Anda lokasi tidak sesuai kompetensi, ya, maka tugas akhir ini harus Anda ambil semua. Ya, 20 SKS MBKM itu magang 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti bedanya kalau tadi yang sesuai kompetensi Anda tidak harus kerja praktek lagi, tapi kalau yang tidak sesuai kompetensi Anda harus kerja praktek lagi gitu. Nah, itu harus pikirkan juga ya. Jadi kalau nanti mau mengambil MBKM itu pemikirannya harus panjang gitu ya. Nanti bagaimana ya konsekuensinya ya ke lama studi. Oh, nggak lama studi nggak apa-apa deh, yang penting saya mendapat pengalaman. Oke, silahkan gitu ya. Prodi menyediakan ya untuk konversi KRS-nya, SKS-nya gitu ya. Oke, kemudian riset. Riset itu apa? Riset adalah kegiatan pembelajaran ya dalam bentuk aktivitas riset akademik dan industri, baik dalam tema teknik pertanian dan biosistem atau teknologi pertanian secara umum, sains teknologi atau tema relevan lainnya ya. Dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti yang memiliki pengalaman, rekam jejak dan kompetensi. Sebagai pembeda dengan kegiatan penelitian skripsi ya, MBKM riset dilakukan di lembaga riset baik kementerian, lembaga non kementerian, litbang institusi swasta, pusat studi di perguruan tinggi dan jejaring lainnya, atau pusat unggulan iptek perguruan tinggi
kawasan sains dan teknologi ya. Nah, jadi gini, bedanya dengan skripsi apa? Pertama, waktunya lebih lama ya. Kalau skripsi kan mungkin karena hanya 4 SKS, Anda mungkin tidak terlalu lama, mungkin kedalaman risetnya juga berbeda gitu ya. Nah, kalau riset, MBKM riset ini dilakukan di luar prodi ya, di luar prodi. Boleh di UGM tapi di luar prodi ya. Misalnya Anda melakukan riset di pusat studi bencana alam punya Ibu Asih tuh ya, atau mungkin di pusat studi pangan dan gizi ya, di dosen kita di TPHP ya. Kemudian mungkin Anda melakukan di BPTP ya, dari Balai Penelitian Teknologi Pertanian tuh di Jogja, atau Anda pengen jauh gitu ya, ada nih di mekanisasi pertanian nih ya, di BP Mektan di Serpong gitu ya, atau mungkin Anda pengen ke pusat penelitian koka ya, coklat kopi ya, puslit koka, atau mungkin Anda mau di mana deh gitu. Yang penting itu di luar ya, dan di lembaga riset. Nah, itu yang namanya riset MBKM ya. Nah, kalau Anda nanti mau mengambil itu gitu ya, riset MBKM, itu Anda tetap harus melakukan mengambil mata kuliah 115 SKS untuk wajib ya. Kemudian tugas akhirnya, nah ini yang menarik ya. Tugas akhirnya Anda cukup mengambil, tetap melakukan kerja praktek ya, dan perancangan teknik biosistem. Tetapi 20 SKS MBKM riset itu sudah termasuk skripsi dan seminar. Ya, jadi 20 SKS itu skripsi dan seminar sudah masuk. Jadi kalau Anda nanti mengambil MBKM riset, Anda tidak perlu melakukan skripsi tersendiri atau tidak perlu melakukan seminar tersendiri. Anda mau gabung dengan skripsi seminar di prodi juga boleh sih ya, tapi artinya tidak ada kewajiban. Cuma tetap Anda harus melakukan seminar ya. Mungkin di lembaga riset tersebut melakukan seminar apa namanya rutin ya, Anda harus ikut ya. Atau mungkin mereka mensyaratkan Anda harus seminar di seminar nasional ya, Anda harus ikut ya. Permateta lah atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, kalau Anda mengambil riset MBKM, maka setelah lulus ya, ini tadi wajib ditambah tugas akhir ditambah MBKM riset, Anda baru mengambil 141 SKS ya, sehingga Anda masih punya kesempatan 3 sampai 7 SKS untuk mengambil mata kuliah prodi. Wah, ini bagus sekali ya. Jadi Anda bisa berkesempatan di luar, tapi Anda juga masih punya kesempatan memperkaya mata kuliah pilihan yang ada di prodi. Ya, ini bagus nih ya yang riset ya. Kemudian yang proyek independen. Nah, proyek independen ini apa? Tadi ada studi independen bersertifikat ya, itu seperti magang. Tapi kalau proyek independen itu kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama mahasiswa lain ya, sebaiknya lintas KBK atau lintas disiplin gitu ya, untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif, baik yang dilombakan maupun tidak. Nah, kita di prodi itu mensyaratkan bahwa untuk proyek independen ini harus mewujudkan satu prototipe ya, satu apa namanya miniatur teknologi lah gitu katakanlah gitu ya. Jadi harus ada teknologinya yang terbentuk di situ ya. Jadi bukan riset saja. Ya, tapi ini sudah membentuk. Jadi misalnya Anda bikin robot gitu ya, satu robot Anda kerja sama dengan teman. Nah, di sini memang tidak dipersyaratkan untuk lomba, tetapi kita dorong ya, kita dorong. Jadi nanti Anda misalnya semester ini proyek independen, nah ikut lombanya, kompetisinya itu di semester depannya, gitu kan? Ya, masih bisa kan? Jadi bisa ikut PKM lah, atau mungkin ARC yang kita banyak berprestasi di ARC ya, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengambil proyek independen, maka Anda harus mengambil tetap mata kuliah wajib 115, kemudian tugas akhirnya itu adalah mata kuliah kerja praktek, skripsi, seminar. Nah, kalau Anda melakukan proyek independen, Anda tidak harus melakukan perancangan teknik biosistem tersendiri. Ya, ini adalah masuk 20 SKS dalam proyek independen. Jadi kalau Anda nanti proyek independen mau mengambil proyek independen, jadi Anda KRS mata kuliah pilihan proyek independen 1 dan 2 ya. Kemudian perancangan teknik biosistem. Ini dilakukan bersamaan gitu ya.
Oke, kemudian kalau Anda melakukan proyek independen, maka Anda lulus 142, masih ada kesempatan 2-6 SKS mata kuliah pilihan prodi ya. Jadi Anda masih bisa mengambil kuliah sesuai KPK Anda gitu ya. Oke, kemudian pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini bedanya apa dengan pertukaran kuliah lintas prodi? Beda ya. Kalau yang kuliah lintas prodi itu Anda tidak harus ke sana, tidak harus ke Udayana gitu ya. Anda bisa di sini ikut kuliah yang ditawarkan Udayana gitu. Ya, tentu saja itu harus harus ditawarkan oleh prodi mereka. Ya, kalau mereka nggak menawarkan ya kita nggak bisa ikut ya. Oke. Kemudian pertukaran pelajar ini ada dua ya. Yang pertama Anda kuliah atau riset. Kalau pertukaran pelajar itu yang jadi yang disebut pertukaran pelajar itu adalah full credit transfer ya, yang dilakukan untuk kuliah atau penelitian di perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri dengan mitra perguruan tinggi yang bisa berasal dari mitra prodi atau mitra UGM atau mitra Dikti atau melalui IISMA ya. Perbedaan MBKM pertukaran pelajar dengan kuliah lintas prodi adalah bahwa pada pertukaran pelajar ini mahasiswa melakukan live-in atau tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Ya, karena tujuannya ada salah satunya adalah untuk mengembangkan ya wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ikaan serta persaudaraan lintas budaya dan suku. Itu ya. Jadi kalau nanti pertukaran pelajar ini harus ke sana. Saya kira UGM membuka. Cuman karena masih pandemi, sepertinya tidak harus ke sana ya, masih boleh di online dari rumahnya sendiri gitu ya. Tapi idealnya gitu ya nanti dilakukan dengan live-in. Anda harus tinggal di sana. Anda mau ke mana? Unhas gitu ya. Jadi ya nanti Anda ke Unhas gitu ya. Kemudian kalau mahasiswa yang melakukan riset atau kuliah yang setara dengan mata kuliah dan SKS di kampus asalnya gitu ya. Nah, ini yang disebut pertukaran pelajar, maaf ya, ini penjelasannya. Contoh yang sudah dilakukan di tempat kita, riset itu adalah yang di Maejo ya, Maejo University. Dulu memang masih 3 bulan ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Apakah tetap 3 bulan di sana, kemudian selain itu penulisan itu di UGM itu juga kita anggap MBKM ya, atau program Suiji atau Jaso ke Jepang ya, itu sudah biasa. Saya kira ini tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau Anda mengambil pertukaran pelajar tapi kuliah gitu ya, Anda tugas akhir tetap harus ambil semua. Karena kan ini hanya melakukan kuliah ya, pertukaran pelajar kuliah. Nah, kalau Anda mau ikut pertukaran pelajar, nanti berarti Anda sekarang ini KRS topik khusus 1 sampai dengan 7. Ya, supaya tercapai 20 SKS. Karena yang disebut MBKM itu ya 20 SKS ya. Tuh. Nah, nanti kalau Anda sudah mengambil itu, maka Anda sudah mengambil 146 SKS nih. Anda boleh lulus dengan kondisi seperti itu, atau Anda mau memaksimalkan dengan masih ada kesempatan mengambil 2 SKS dari prodi kita, gitu ya. Kalau Anda melakukan riset, berarti Anda tetap mengambil kerja praktek, ya, tetap mengambil perancangan teknik biosistem, ya. Kemudian kalau Anda mau riset, gitu ya, riset di perguruan tinggi lain itu, maka Anda nanti mengambil KRS topik khusus 1, 2, 5, 6, 7, ya, dan mata kuliah skripsi seminar ini sudah otomatis. Jadi kalau Anda nanti pertukaran pelajar riset, Anda tidak perlu skripsi sendiri, tidak perlu seminar sendiri ya, tidak perlu melakukan itu di semester depan, tapi Anda sudah otomatis ya mengambil kuliah skripsi dan seminar. Kalau Anda mengambil jalur pertukaran pelajar riset, maka Anda sudah mengambil 141, ya kan? Anda masih punya kesempatan 3 sampai 7 SKS untuk lulus. Ya, ini bisa mengambil di prodi kita. Ya, ini sudah tidak bisa mengambil dari prodi lain ya. Oke. Kemudian proyek kemanusiaan, saya kira ini nanti sama dengan proyek di desa, sama dengan ini ya, mengajar di kampus. Ya, jadi ini proyek kemanusiaan ini adalah
kegiatan dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra, ya, mitra dalam hal kemanusiaan, baik yang disetujui oleh perguruan tinggi atau di dalam atau di luar negeri. Contohnya Anda mau bergabung dengan Palang Merah Indonesia, ya, atau Red Cross mungkin, atau mungkin Rotary, mungkin BNPB, BPBD, Mercy, ya, WHO, UNICEF, yang lain-lain gitu. Ya, atau melalui proyek yang diinisiasi oleh UGM, kan banyak juga. Jadi kalau Anda mengambil itu, Anda tetap harus melakukan tugas akhir semuanya dan mengambil mata kuliah proyek kemanusiaan 1 dan 2. Ya, kalau mengambil itu maka Anda kesempatan untuk mengambil mata kuliah prodi hanya tinggal 2. Ya. Kemudian proyek di desa sama ya, proyek di desa itu seperti perpanjangan ya, keberlanjutan dari KKN. KKN kan hanya berapa? 3 SKS ya. Kemudian hanya 50 hari ya. Kalau ini kan hampir 6 bulan, 4 sampai 6 bulan ya proyek di desa, 6 bulan lah ya. Sehingga ini perpanjangannya, keberlanjutannya gitu ya. Nah, kalau Anda melakukan itu, Anda tetap harus melakukan kuliah tugas akhir semuanya. Ya, kemudian Anda mengambil mata kuliah proyek di desa 1 ya, mata kuliahnya namanya pemberdayaan masyarakat ya. Mata kuliahnya namanya pemberdayaan masyarakat 1 dan 2. Ya, kemudian Anda masih kesempatan mengambil 2 SKS pilihan. Kemudian program kampus mengajar. Nah, mungkin ada yang pengen diam-diam itu cita-citanya mengajar gitu ya. Nah, boleh juga ya. Jadi dia melakukan asistensi mengajar di SD atau SMP atau SMA gitu ya. Tetapi kalau kampus mengajar yang di dikti itu memang biasanya ditempatkan di luar Jawa ya. Gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu di kota-kota juga sih ya, karena di kota pun juga banyak yang masih belum berkembang ya sekolah-sekolah itu. Ya, nanti Anda bisa ikut yang diinisiasi oleh Dikti atau Dit PKM atau fakultas atau departemen prodi atau Pemda atau yang lainnya. Sama kalau nanti Anda mengambil proyek di desa, berarti Anda tetap harus mengambil 115 SKS wajib ya. Tugas akhir semuanya diambil. Kemudian MBKM-nya berarti Anda akan dikonversi dalam mata kuliah kampus mengajar 1 dan kampus mengajar 2. Ya, kemudian Anda masih punya 2 kesempatan mengambil mata kuliah pilihan prodi. Kalau wirausaha, ya wirausaha itu seperti apa? Wirausaha itu Anda mengembangkan wirausaha mandiri atau berkelompok, boleh ya. Dibuktikan dengan proposal di awal, ya, kemudian bukti transaksi konsumen atau slip gaji. Ya, jadi nanti kita lihat logbooknya nih ya. Jadi kalau kewirausahaan, program wirausaha ini beda dengan kuliah kewirausahaan ya. Kalau kuliah kewirausahaan itu kan ya Anda melakukan usaha tapi mungkin masih belum konsisten, masih masih sambi-sambi gitu ya. Tapi kalau nanti Anda mengambil wirausaha ini, Anda 6 bulan itu kita nilai benar-benar bagaimana wirausaha Anda. Gitu ya, yang harus ditunjukkan dengan bukti-bukti kegiatan ya, transaksi, mungkin Anda melakukan pembelian, penjualan gitu ya, menggaji karyawan dan yang lain-lain gitu. Kalau Anda mengambil MBKM wirausaha gitu ya, maka Anda dapat tetap harus mengambil mata kuliah prodi 115 wajib, kemudian tugas akhir semuanya diambil, kemudian Anda melakukan atau mengambil KRS mata kuliah wirausaha ya, wirausaha 1 dan 2. Nah, sama nanti kalau Anda mengambil wirausaha, maka Anda masih punya kesempatan 2 SKS untuk mata kuliah pilihan prodi ya. Nah, ini secara umum saja pendaftaran dan pelaksanaannya. Jadi Anda kalau yang nanti mau, jadi saya sarankan Anda ikut MBKM sekarang atau tidak, lebih baik Anda mendaftar dulu ya, harus mendaftar di MBKM Dikti ya. MBKM Dikti di Google aja ya. Daftar ke sana untuk bisa diakui nanti SKS-nya ya. Jadi harus mendaftar di MBKM. Kemudian Anda cek ketersediaan program MBKM mungkin di Dikti atau di Prodi atau di UGM gitu ya. Dia punya apa saja sih gitu. Nah, setelah itu konsultasi dulu dengan DPA dan Prodi. Jadi jangan daftar dulu baru konsultasi ya, tapi konsultasi dulu. Anda cari informasi, Anda konsultasi, kalau sudah disetujui, kemudian dosen memberi masukan gitu ya.
pro kontranya. Kalau kamu ambil nanti ini masa studimu lama, Dek. Tapi kelebihannya seperti apa? Seperti itu ya. Nanti konsultasikan, kemudian Anda melakukan yang namanya pra-KRS. Ini di UGM kabarnya sudah mulai dikembangkan ya. Kemarin sih minggu lalu sedang dikembangkan, moga-moga ini sudah ada. Jadi di pra-KRS ini ya nanti mahasiswa mengupload hal-hal yang berhubungan dengan MBKM yang ingin dituju. Misalnya ingin studi independen ya, kemudian studi independen bersertifikat itu apa saja sih ininya, syaratnya, kemudian nanti saya di sana belajar apa saja gitu. Atau informasi yang lain ya, misalnya magang itu nanti ada posternya, ada informasi yang lain, itu Anda silakan upload di situ sehingga menjadi bekal bagi prodi dan DPA untuk menilai apakah ini mahasiswa ini layak masuk ke program ini atau tidak gitu ya. Kemudian nanti setelah disetujui baru Anda melakukan KRS, kemudian disetujui lagi oleh dosennya, baru Anda bisa melaksanakan MBKM. Nah, mungkin mahasiswa yang kemarin-kemarin ada yang sudah melakukan MBKM tapi belum terstruktur, artinya kita belum menyiapkan wadah khusus untuk MBKM ya, tapi sebenarnya MBKM itu sudah kita laksanakan sejak lama ya, yang mahasiswa ke Maejo, ke Jepang, mungkin ada yang kemarin ngambil lintas prodi gitu ya, sudah ada. Cuma yang terstruktur yang kita akomodasi dalam mata kuliah itu ya baru semester ini gitu. Nah, oke. Informasi ini apabila ada revisi atau tambahan akan diinfokan kemudian ya, karena ini sifatnya kita masih sama-sama menguji coba ya, sehingga kan nanti setelah mahasiswa mendaftar baru kemudian muncul, oh ternyata kok seperti ini ya Bu, bagaimana? Nah itu akan kita informasikan kemudian ya, harap maklum. Oke, ini referensinya kalau Anda mau membuka di Kampus Merdeka silahkan, ada yang di UGM juga menyediakan panduan MBKM ya, tetapi sekali lagi ini versi Dikti dan UGM bisa jadi berbeda dengan versi prodi ya, karena kita sesuaikan tadi dengan kebutuhan prodi masing-masing gitu ya. Baik, saya kira cukup Yosia dari saya kembalikan waktunya untuk Pak Chandra ya. Halo, Bu. Oh ya, sudah muncul lagi. Oh ya, maaf tadi jaringan saya sedikit terkendala. Baik, terima kasih Bu Evi atas paparannya terkait MBKM secara umum ya, dan dari Dikti juga. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan tentang PKKM maksud saya, yaitu MBKM versi Prodi Teknik Pertanian yang akan dibawakan oleh Pak Chandra. Pak Chandra sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Ya, halo Pak, selamat sore Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bella. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan adik-adik semua. Jadi saya kira tadi Bu Evi sudah memberikan penjelasan secara lengkap ya tentang program MBKM secara umum. Sebenarnya pada prinsipnya program yang ada di Prodi Teknik Pertanian pun sama ya, mengadopsi aturan atau kebijakan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga tentu juga mengacu pada kebijakan dari UGM, bahwa kita UGM itu kan sudah menetapkan merdekanya merdeka terarah seperti itu. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin hanya menambahkan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Evi, terutama terkait dengan rancangan program MBKM yang ada di Prodi Teknik Pertanian. Baik, saya mulai. Saya kira tadi latar belakang tentang MBKM itu seperti apa, tadi Bu Evi juga sudah menyampaikan ya. Jadi sebenarnya tujuan dari MBKM itu sangat bagus ya, intinya untuk melin and match-kan ya antara perguruan tinggi dengan dunia usaha atau dengan dunia kerja ya, dunia nyata seperti itu. Diharapkan melalui MBKM itu nanti mahasiswa bisa belajar ya menghadapi permasalahan real, kemudian juga melatih interaksi sosial,
kemudian juga melatih kolaborasi, melatih manajemen diri, melatih tuntutan kinerja ya, membagi waktu, scheduling seperti itu, dan juga melatih mereka untuk menentukan target dan pencapaiannya. Jadi benar-benar real ya, dan itu sangat berbeda sekali ya dengan di perkuliahan ya. Kalau perkuliahan kan hanya teori, kemudian ada prakteknya juga, ada ujian, tapi ujiannya itu sangat berbeda dengan yang akan dihadapi di dunia kerja. Jadi itulah mengapa ada MBKM. Sehingga nanti harapannya melalui MBKM ini alumni itu akan lebih siap. Dalam hal ini adalah memiliki skill yang memang dibutuhkan pada saat kerja, yaitu dilihat dari sikap ya. Sikap ini profesionalisme, mungkin seperti datang tepat waktu dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini akan terbentuk ketika akan lebih terbentuk ya ketika sudah pernah merasakan bekerja di dunia nyata seperti itu melalui kegiatan MBKM ini ya. Kemudian yang kedua dari pengetahuan. Dengan MBKM ini kan akan dihadapkan pada studi kasus atau permasalahan real di lapangan, sehingga nanti mahasiswa benar-benar bisa merasakan, oh apa sih masalah yang ada di lapangan, kemudian solusinya bagaimana. Kemudian yang terakhir keterampilan ya, otomatis dengan adanya magang, berarti nanti adik-adik akan, atau bukan magang ya, saya kira semuanya ya, semua MBKM ya, mungkin bisa melalui studi independen ataupun bentuk kegiatan lainnya, nanti adik-adik diharapkan mempunyai keterampilan yang memang memadai, yang itu sudah teruji ya. Melalui MBKM ini kan berarti sudah diterapkan gitu ya di dunia nyata ya. Sehingga nanti pada saat lulus benar-benar memiliki keterampilan yang memadai, yang benar-benar siap untuk bekerja seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami bahwa memang tujuannya itu baik gitu. Kemudian ini tadi yang terkait dengan SKS. Jadi adik-adik saya kira ini sudah sering disampaikan ya pada sosialisasi sebelumnya juga, bahwa adik-adik itu nanti punya hak untuk belajar ya sekitar maksimal 2 semester ya. Tapi kembali lagi bahwa UGM itu kan menganut sistem merdeka terarah. Kok seperti itu? Kenapa? Karena begini, MBKM ini kan programnya, kebijakan MBKM ini diberlakukan untuk semua perguruan tinggi ya. Tidak membedakan itu perguruan tinggi yang vokasi ataupun yang non vokasi ya. Kalau vokasi itu kan seperti politeknik itu kan memang dia lebih banyak prakteknya ya. Kalau di tingkat SMA itu ada sekolah kejuruan lah seperti itu. Memang dia lebih banyak prakteknya. Nah kalau seperti UGM ini kan bukan perguruan tinggi vokasi ya. Walaupun ada sekolah vokasi sendiri ya. Fakultas kita terutama ya FTP ini kan bukan vokasi. Jadi memang itulah mengapa UGM mengambil kebijakan terarah. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti konsep awalnya ya, awal dari Dikti ya, boleh merdeka, boleh belajar 2 semester di luar dengan total SKS 40. Nah, ini maka tidak akan 100% sesuai ya dengan kurikulum yang ada di prodi Teknik Pertanian seperti itu ya. Nah, ini MBKM-nya tadi saya kira Bu Evi sudah menjelaskan sangat rinci ya, apa itu MBKM magang, kemudian proyek desa, pertukaran pelajar, riset. Jadi nanti sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74 tahun 2021, nanti bobotnya itu diakui untuk masing-masing MBKM itu adalah sekitar kurang lebih 20 SKS. Nah, UGM kan merdekanya terarah, dan prodi TEP Teknik Pertanian UGM ini saya kira sudah punya kebijakan sendiri seperti yang tadi disampaikan Bu Evi ya. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan. Jadi misalnya untuk magang itu 20 SKS-nya itu seperti apa sih? Ada yang mungkin dia digabung dengan mata kuliah perancangan desain dan lain sebagainya seperti itu ya tadi. Kemudian 1 semester itu waktu efektifnya dihitung minimal 4 bulan ya. Jadi adik-adik nanti apabila mengambil magang belajar itu paling tidak ya harus berada di tempat mitra ya, atau pelaksanaan magangnya durasinya paling tidak ya sekitar 4 bulan atau 16 minggu seperti itu. Kemudian saya kira ini saya skip saja. Nah, ini tadi saya kira ini saya ambilkan dari PPT-nya Bu Evi, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi untuk prodi TEP ini kan ada 8 ya tadi ya. Ada 8 ini untuk prodi Teknik Pertanian ini kan
ada juga yang misalnya proyek kemanusiaan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini kan Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar yang dirancang oleh Dikti ini adalah untuk umum ya, untuk tidak membedakan itu untuk universitas yang vokasi atau non vokasi, untuk fakultas sosial atau eksakta tidak dibedakan seperti itu. Sehingga kalau yang seperti proyek kemanusiaan ini kan memang lebih dekat dengan kebidanan ilmu-ilmu sosial ya seperti itu ya. Jadi misalnya dari prodi sosial politik misalnya, pasti mereka akan lebih relevan ya dengan program-program yang berbau sosial ya, mungkin proyek kemanusiaan atau yang lainnya. Nah, untuk prodi teknik pertanian ini kita sesuai dengan bidang kompetensi kita saat ini kita fokus di 3 program Merdeka Belajar, yaitu magang, kemudian penelitian atau riset, serta studi atau proyek independen, dan satu lagi sebenarnya ya, yaitu pertukaran belajar. Jadi sebenarnya 4 saat ini prodi kita tuh kita memfokuskan pada 4 kegiatan, yaitu magang, pertukaran belajar, riset, dan proyek independen. Hanya saja untuk yang pertukaran belajar ini kan kita kan pertukaran belajar seperti yang tadi disampaikan Bu Evi kan harus dengan universitas mitra ya. Kita sebenarnya sudah yang kita rancang adalah dengan universitas mitra di luar negeri ya, yaitu di Malaysia, kemudian Thailand, dan beberapa universitas di Asia ya. Hanya saja karena kondisi pandemi, jadi kami dari prodi ini terus berkomunikasi dengan mereka, tapi sampai sekarang belum ada titik terang seperti itu. Informasi yang kami terima itu dari pihak mitra, dari universitas terutama di Asia ya, seperti universitas di Malaysia, di Thailand, itu mereka masih mengatakan bahwa masih belum bisa menerima mahasiswa dari luar gitu. Bisa tapi harus isolasi lama gitu loh. Sehingga mengingat kondisi seperti itu, maka yang pertukaran belajar ini sepertinya masih berat untuk dilaksanakan tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ya. Sehingga saat ini fokusnya kita hanya di magang, penelitian atau riset, dan studi atau proyek independen, yang mana ini nanti kita sudah ada perjanjian dengan mitra ya untuk ketiga jenis kegiatan ini. Nah, lalu bagaimana bila ada adik-adik yang ingin mengambil proyek desa misalnya, atau mungkin wirausaha atau proyek kemanusiaan atau mengajar di sekolah. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan Bu Evi, adik-adik nggak usah khawatir, bisa mengambil program yang ditawarkan oleh Dikti ataupun oleh UGM ya. Saya kira adik-adik sudah tahu ya, Dikti itu menawarkan banyak program, terus UGM juga sebagai contoh misalnya proyek di desa, itu Direktorat Pengabdian Masyarakat UGM itu juga sudah menawarkan, mereka sudah membuat semacam kurikulumnya untuk proyek desa ya. Jadi nanti itu digabungkan dengan KKN. KKN itu kan biasanya 1 bulanan ya, 1 bulan lebih lah kurang lebih. Nanti untuk proyek desa yang dirancang oleh Direktorat Pengabdian itu nanti KKN dan ada kelanjutannya. Jadi 1 bulan KKN kemudian dilanjutkan dengan program-program yang lainnya seperti itu. Begitu juga dengan mengajar sekolah ya. Ini saya kira ada program-programnya seperti itu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Jadi nanti bisa milih program MBKM yang dari Dikti, kemudian dari universitas ataupun dari prodi seperti itu. Yang dari Dikti juga saya kira banyak, ada Dikti punya jumlah mitra ya. Kalau itu sudah menjadi mitra Dikti, berarti mitra-mitra tersebut juga sudah mempunyai rancangan tentang programnya. Misalnya magang itu nanti apa saja sih yang harus dipelajari atau apa saja yang harus dilakukan selama magang, itu sudah jelas seperti itu. Kemudian ini saya skip aja ya, karena tadi ini saya ambil juga dari PPT-nya Bu Evi semua, sama ya. Nah, kemudian saya kira yang berikutnya syarat umum ya. Syarat umumnya ini tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Bu Evi ya. Jadi mahasiswa aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi teknik pertanian ya, memiliki IPK 2,75 dari skala 4. Nah, kita kenapa menetapkan 2,75? Karena saya yakin untuk adik-adik IPK sekarang kan IPK-nya relatif tinggi-tinggi ya. Jadi 2,75 saya kira ini sudah relatif mudah untuk dicapai bagi adik-adik ya. Kemudian memiliki pengetahuan dasar yang memadai untuk mengambil MBKM. Nah, ini syarat SKS ya. Tadi saya kira Bu Evi sudah menjelaskan per programnya ya. Program riset, program magang, itu SKS-nya berapa sih yang harus dipenuhi. Jadi mengapa kok kita SKS yang kita syaratkan tadi di atas 100 ya rata-rata ya. Itu sebenarnya tujuannya ya demi kebaikan bersama ya. Jadi karena kita juga sudah dipesani oleh beberapa mitra itu ya. Jangan sampai intinya mereka itu nggak mau kalau adik-adik datang ke sana tapi belum ngerti apa-apa seperti itu. Jadi mereka nggak mau adik-adik cuma main-main saja ya. Kalau Japtek mungkin masih bisa main-main ya.
masih bisa, karena hanya datang waktunya 1 bulan mencari data. Nah kalau ini nggak bisa, program Merdeka Belajar misalnya magang itu ya harus serius gitu loh, sehingga harus memiliki kemampuan yang memadai. Kalau tidak nanti adik-adik akan pusing sendiri. Misalnya diberitahu kamu di bagian ini ya, misalnya di bagian quality controlnya, tapi belum menguasai itu, belum ada bekal yang memadai. Nah itu akan sangat bingung. Jadi ya demi kebaikan bersama, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Evi bahwa syaratnya tadi di atas 100 ya, ada yang 105, 110 seperti itu ya SKS-nya ya. Paling enggak semua mata kuliah wajib sudah diambil sehingga mempunyai bekal yang cukup. Misalnya apa ya? Misalnya yang nanti magang di bidang di lahan misalnya di perkebunan sawit atau mungkin di perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis misalnya, agroindustri misalnya. Nanti ternyata di sana harus belajar atau bekerja praktek di bidang misalnya land leveling. Nah, itu kan harus sudah mengambil mata kuliah misalnya pemetaan wilayah seperti itu ya. Kalau tidak ada kan pasti akan sangat ya akan sulit ya karena belum ada bekal seperti itu. Kemudian syarat berikutnya memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi. Kemudian syarat berikutnya berbadan sehat. Nah, ini syarat umum ya. Selain syarat umum tentu nanti ada syarat-syarat khusus lainnya. Saya kira ini yang penting ya syarat umumnya. Kemudian mitra. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Mungkin ini Pak Lilik juga pernah sudah menyampaikan ya mitra ya pada sosialisasi sebelumnya ya. Jadi mitra kita sebenarnya cukup banyak. Dan saat ini ya kita tetap komunikasi dengan mitra. Hanya saja karena kondisi pandemi ya. Jadi terutama untuk mitra di luar negeri itu ya. Kita saat ini ya paling bentuk kegiatannya yang bisa dilaksanakan dengan mitra luar negeri adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan online seperti workshop seperti itu ya. Tapi untuk kegiatan student mobility ya, pengiriman mahasiswa itu masih memang saat ini masih belum bisa ya. Seperti itu. Sehingga dari semua mitra ini akhirnya kita seleksi lagi. Kira-kira mitra yang terutama untuk program-program yang program Merdeka Belajar ya, yang untuk magang, riset, studi independen itu yang benar-benar bisa mana sih? Nah, yang luar negeri kita lupakan dulu. Jadi akhirnya kita hanya memilih mitra dari dalam negeri dan itu pun mitra yang benar-benar memang mereka bersedia seperti itu. Karena dalam kondisi seperti ini kan ada beberapa mitra yang memang tidak mau menerima seperti itu ya, karena pembatasan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, saat ini mitra yang sudah bisa dikatakan bersedia bermitra dengan kita dalam masa pandemi ini ada sekitar 14 ya. Dan masing-masing mitra ini kan punya kebidangan yang berbeda-beda ya. Mitranya ini ada berupa industri, UMKM, lembaga penelitian, kemudian ada lembaga pemerintah seperti itu. Yang masing-masing mempunyai bidang usaha atau tugas atau fungsi yang berbeda-beda ya. Sebagai contoh misalnya ini UMKM ya, UMKM Pawon Gendis. Ini kan bidangnya namanya UMKM ya. Berarti dia fokusnya hanya di kakao processing, proses pengolahan coklat ya, atau kakao ya, kakao menjadi coklat. Sehingga untuk di Pawon Gendis ini, nah ini saya sudah mengkaitkan dengan KBK, kebidangannya adik-adik ya. Jadi untuk misalnya untuk Pawon Gendis karena tidak seperti saya tadi sampaikan ya, mitra itu kan punya bidang yang beda-beda. Sebagai contoh ini Wondis ya, Wondis kan di kakao processing ya. Sehingga dia hanya bisa menerima yang dari minat teknik pangan processing dan bioproses atau TPP ya, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ada dari TPLH bisa nggak sih, atau TSLA atau TMP? Nah ini sebenarnya bisa, cuman itu bukan dari bidang mereka. Jadi mereka nanti sifatnya hanya akan membantu menghubungkan misalnya dari TSLA atau TPLH nanti butuh ingin magang atau ingin riset di lahan misalnya di lahannya Wondis. Nah itu bisa nggak sih ya? Ya kemarin sih mereka menyampaikan bisa, cuman mereka nanti hanya akan menjadi perantara saja karena fokus dari Wondis ini sebenarnya di processingnya seperti itu. Kemudian BMKG ini kan bidangnya iklim ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Sehingga nanti untuk kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar ya, nanti hanya bisa untuk adik-adik yang dari KBK, TSLA, TPLH seperti itu. Yang nanti kaitannya yang belajar pun akan berkaitan dengan iklim. Kemudian TMB ini sebenarnya masih bisa ya. Pada prinsipnya yang tidak kami centang pun masih bisa gitu ya. Tapi yang benar-benar mempunyai relevansi yang erat itu yang kami centang seperti ini. Kemudian contoh yang lain misalnya
mungkin apalagi ya, yang industri ya mungkin. Misalnya Widya Inovasi Indonesia ini kan robotika. Nah, Widya Inovasi ini kan robotika berarti TMB ya seperti itu. Kemudian ada LAPAN. LAPAN ini kan lembaga bidang meteorologi dan iklim ya. Ini TSLA, TPH bisa. Kemudian ada lagi yang semuanya bisa. Kalau yang semuanya bisa, misalnya Pusit Koka. Pusit Koka itu kan mereka pusat penelitian kopi dan kakao ya. Itu mereka bidangnya adalah mereka adalah lembaga penelitian kopi dan kakao mulai dari hulu sampai hilir ya. Hulu itu ya dari lahannya, dari konservasi lahannya, kemudian dari pasca panennya, sampai dengan processingnya, termasuk penggunaan alat-alatnya, mesin-mesinnya seperti itu. Sehingga untuk Pusit Koka ini bisa untuk kegiatan Merdeka Belajar bagi keempat KBK. Pagilaran juga sama, BPIHP juga sama, UGM Cocoa Thatching Industri ya, UGM Kakao Thatching Cocoa Thatching Industri ya, ini di Batang sama seperti itu ya. Nah, ini dari masing-masing mitra ini punya karakter. Ini adik-adik saya kira perlu tahu juga ya. Jadi nanti jangan sampai misalnya ada adik-adik dari KBK apa pengen ngambil di mitra yang memang di mitra itu tuh nggak bisa seperti itu. Kemudian nah ini contoh tadi Bu Evi mungkin sedikit menyinggung juga ya. Jadi pelaksanaan program Merdeka Belajar itu nanti ada 2 model ya, free form dan yang terstruktur. Kalau yang free form itu kita mengikuti mitra, yaitu mitra-mitra yang memang biasanya ini untuk mitra-mitra yang menawarkan untuk magang seperti itu. Sebagai contoh adalah mitra-mitranya Dikti. Misalnya Kalbe Farma misalnya. Kalbe Farma kan membuka magang. Itu mereka pasti sudah punya kurikulumnya. Nanti kalau magang di sana ya harus begini. Nah, seperti itu ya. Tapi berbeda dengan mitra kita misalnya BMKG misalnya, atau mungkin tadi ya misalnya Pusit Koka misalnya. Pusit Koka kan memang tidak menawarkan mitra, ya tidak menawarkan magang atau tidak menawarkan MBKM ya, tapi kita yang minta gitu. Kita yang minta kerjasama dengan mereka untuk mengadakan program MBKM. Akhirnya karena mereka pun tidak menawar. Kalau mereka menawarkan, mitra menawarkan, pasti mitra itu sudah punya desain programnya. Mereka pasti sudah punya aturan nanti selama magang itu misalnya harus 2 bulan di bagian produksi misalnya, terus 2 bulan di bagian mesin dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kalau yang sudah seperti itu kan kita nggak bisa terlalu intervensi ya. Kita nggak bisa istilahnya, oh nggak boleh seperti itu, nanti magangnya harus seperti ini, nggak bisa karena mitra memang sudah mendesain sendiri sehingga ini bentuknya free form ya. Nanti yang dinilai adalah ya ini skillnya, kemampuan kerjasama, kerja keras dan lain sebagainya. Dari yang dinilai dari selama Anda magang atau selama Anda mengambil program Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, apabila mitra tersebut dia tidak menawarkan tapi kita minta. Nah, kalau kita minta kan sebenarnya dia sendiri belum punya gambaran gitu ya. Walaupun di tempat mereka biasanya ada PKL, paling banyak itu PKL ya. PKL itu kerja praktek lah di tempat kita. Kalau kerja praktek kan 1 bulan 2 bulan itu relatif lebih mudah lah. Kalau ini kan MBKM ini kan bobotnya 20 SKS, jadi memang lebih tinggi bobotnya, sehingga biasanya mitra-mitra pun kalau mereka belum pernah menerima masa magang yang sampai 5 bulan, 6 bulan atau 4 bulan ya paling tidak, itu mereka sendiri biasanya belum punya bentuknya seperti apa. Nah, yang seperti ini nanti kita harus negosiasi, kita harus menyampaikan juga bahwa nanti kira-kira apa yang bisa dipelajari adik-adik di sana seperti itu, dan kita pun bisa mengusulkan seperti itu. Ini contohnya ya, contohnya untuk teknik kimia misalnya, teknik kimia untuk yang magang atau MBKM terstruktur ya, berstruktur ini mereka harus belajar fenomena transport, unit operasi dan lain sebagainya seperti ini. Nah, ini contoh topik pembelajaran ya yang nanti bisa diambil dalam program Merdeka Belajar untuk KBK TMB ini ya. Jadi topiknya bisa ini saya ambil contoh, ini ada 8 topik. Nah, nanti topiknya bisa mungkin hanya 1 saja, 2 saja, atau 3 saja ya dari ke-8 ini ya. Ini tergantung dari kondisi mitranya seperti itu. Sebagai contoh misalnya nanti ada adik-adik yang ingin magang di Widya Robotik. Nah, Widya Robotik itu kan atau Widya Inovasi Indonesia ya, itu kan bidangnya robotika. Jadi adik-adik ya di sana yang akan dipelajari paling ya berkaitan dengan mekatronika, robotika biosistem seperti itu ya. Atau mungkin ada topik tambahan dari sana. Mungkin misalnya dari Widya Robotiknya nanti menyarankan atau mengusulkan ini kami juga mempelajari misalnya kami juga akan memberikan materi kepada adik-adik misalnya mengenai sistem kontrol atau apa ya. Seperti itu bisa gitu.
Itu. Kemudian ini yang TMB ini gambaran saja ya. Jadi kalau adik-adik nanti ngambil magang, riset atau studi atau proyek independen, paling tidak misalnya adik-adik dari KBK TMB ya paling enggak yang diambil kurang lebih seperti ini ya. Dan topik terkait lainnya terkait dari 8 topik ini nanti masing-masing masih bisa dikembangkan. Sebagai contoh misalnya mungkin adik-adik misalnya di Widya Robotik itu nanti hanya akan fokus di mekatronika dan robotika saja. Boleh nggak? Boleh seperti itu. Tapi nanti harus dipecah-pecah lagi. Di dalam mekatronika dan robotika itu nanti ada apa saja sih? Nah, itu dipecah-pecah lagi. Seperti itu boleh. Kemudian ini yang TSLA misalnya. TSLA ini ada kurang lebih 8 topik juga ya. Ini topiknya hanya semacam main topik ya. Jadi masih bisa dikembangkan. Misalnya ada topik pemetaan, irigasi, konservasi, agroklimatologi. Misalnya nanti dengan Pusat Koka misalnya. Pusat Koka itu kan dia bisa pemetaan. Dia bisa konservasi juga. Kemudian dia bisa sistem informasi geografi juga gitu. Bisa ambil 3 gitu. Atau mungkin misalnya hanya ingin ngambil satu saja, misalnya saya ingin ngambil agroklimatologi saja boleh, tapi nanti di dalam agroklimatologi harus diuraikan lagi. Yang intinya nanti itu setara lah atau layak dengan bobot SKS sebesar 20 ya, seperti itu. Kemudian ini yang TPPB ya, ada teknik proses pangan dan lain sebagainya. Kemudian ini yang TPLH ya, jadi ada biomaterial, kimia lingkungan ya. Ini pasti kurang lebih adik-adik nanti topiknya seperti ini. Ini adalah contoh yang MBKM terstruktur ya. Jadi kita masih ada campur tangan dengan mitra seperti itu ya. Topiknya diusulkan bersama-sama dengan mitra seperti itu. Kemudian nah ini contoh yang dengan BMKG ya. Jadi kita tadi kan ada 14 mitra ya yang sudah menyatakan bersedia. Nah, kita itu dengan ke-14 mitra itu kita karena ini program MBKM ini kan program resmi dari pemerintah, jadi harus ada MOU dan PKS atau perjanjian kerjasama. Nah, kita sudah punya MOU-nya dan juga PKS. Beberapa itu masih proses review ya, macam-macam ya. Ada yang sudah ditandatanganin oleh dua belah pihak ya, dari kita itu yang tanda tangan budekan, dari sana dari direktur atau CEO-nya ya, seperti itu. Ada juga yang masih proses. Nah, termasuk dengan BMKG ini saat ini MOU sudah ada di level UGM, perjanjian kerjasama masih proses. Nah, kita juga negosiasi kemarin. Jadi pada saat kita sampaikan bahwa kita menginginkan ada kerjasama ya. Ini BMKG-nya kenapa kita pilih yang di Jogja? Karena tadi saya katakan ini kondisi pandemi ya. Jadi kalau di BMKG Jogja ini masih memungkinkan lah, masih kalau harus mengirim mahasiswa juga kan relatif dekat dengan kampus ya, tidak terlalu jauh gitu. Jadi kita memilih yang memang mitra-mitra yang dekat-dekat seperti itu, atau yang mungkin masih ada yang satu yang di luar Jawa tadi ya, IHP ya tadi ya, itu memang karena bersedia jadi ya udah kita pilih saja gitu ya. Nah, sebagai contoh ini yang di BMKG ya, ini kan dari mereka juga memang menawarkan modelnya yang seperti ini gitu. Karena ini BMKG ini kan dia itu lembaga yang menyediakan data iklim ya, dan SDM-nya memang karena mereka semi peneliti juga ya sebenarnya. Tapi memang tugas utamanya bukan peneliti sebenarnya, tapi rata-rata pendidikan stafnya juga S2 gitu ya. Jadi mereka menawarkannya modelnya seperti ini. Jadi nanti modelnya ini seperti yang tadi disebutkan Bu Evi, jadi ini modelnya magang atau studi independen bersertifikat. Jadi nanti ada penyampaian secara materi dan secara praktek. Jadi nanti adik-adik akan diberi secara teoritis dan juga praktek. Yang masing-masing ini ada topiknya ya. Topiknya ada beberapa topik. Ini contohnya ada 5 topik. Sebenarnya yang di BMKG topiknya banyak, ada sekitar 7 lah. Ini saya contohkan saja. Masing-masing topik ini sudah ada bobot SKS-nya ya. Ini yang 4. Sebenarnya masih ada juga yang SKS-nya 2 seperti itu. Dan masing-masing itu nanti ada PIC atau mentornya seperti itu. Jadi misalnya yang bidang nanti misalnya topik analisis iklim, ini nanti mentornya ini ada ya namanya ya. Nanti adik-adik akan belajar secara teoritis ya tentang iklim itu apa, cara download data, dan kemudian nanti akan belajar juga prakteknya. Prakteknya misalnya pemodelan untuk iklim seperti apa. Kemudian misalnya yang berikutnya topik pengukuran parameter iklim. Nah, ini nanti adik-adik juga akan belajar mengenai alat-alat ukurnya. Kalau di kampus ini kan di tempat kita agroklimatologi kan mata kuliah wajib, jadi saya kira adik-adik tahu semua ya. Di kita ada alat-alat iklim juga, tapi kan masih terbatas ya. Nah, nanti di BMKG itu ada alat-alat iklim yang jauh lebih lengkap. Nah, di sana nanti adik-adik akan benar-benar belajar bagaimana cara menggunakan alatnya, mendownload datanya, memanfaatkan datanya seperti itu. Kemudian contoh yang lain ini
Nah, ini yang di Busit Koka. Di Busit Koka ini juga masih proses negosiasi ya. Karena pada saat komunikasi awal mereka sudah menyampaikan juga bidang mereka itu apa saja sih. Jadi untuk yang Busit Koka ini adalah untuk yang kakao itu mereka bidangnya dari hulu sampai hilir ya, dari lahan pasca panen sampai processing. Jadi ini keempat KBK ini bisa mengambil MBKM di Busit Koka. Nah, ini contoh yang MBKM TSLA misalnya ya. Ini topik-topik yang bisa diambil. Ini juga modelnya bisa riset, magang atau studi independen ataupun project independen ya. Studi independen dan project independen beda ya. Jadi kalau studi ya seperti ini, studi independen bersertifikat ini modelnya seperti ini. Jadi kayak semacam kuliah tapi ada prakteknya seperti itu. Prakteknya proporsinya seimbang dengan kuliahnya. Misalnya 4 SKS berarti ya teorinya 2 SKS, yang 2 SKS lagi praktek seperti itu. Ini ada topik-topiknya yang sudah ditawarkan oleh mereka, dan ini juga kita juga ikut mereview bersama ya. Jadi kalau misalnya topiknya ternyata misalnya kita rasa kurang penting ya kita usulkan untuk diganti ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang mereka tawarkan. Jadi ada pengajar atau PIC-nya dari mereka siapa seperti itu. Nah, ini saya kira ini tadi sudah disampaikan Bu Evi juga, nanti di transkrip nilainya ada, kita punya mata kuliah baru ya, mata kuliah untuk mengakomodir MBKM ya. Jadi ada mata kuliah magang 1, magang 2, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Dikti ya. Kalau dengan kita tadi ada perusahaan swasta, UMKM, lembaga pemerintah, lembaga riset seperti LAPAN ya, ada PMKG. Nah, ini yang mitra dengan pemerintah ya, dengan Dikti ya. Jadi ini pendaftarannya tentu melalui Dikti seperti itu. Nah, yang ini mitra-mitra yang seperti ini biasanya mereka sudah punya desain atau rancangan program MBKM sendiri. Misalnya magangnya ya mereka sudah menentukan magangnya itu nanti seperti apa. Nah, ini contoh yang free form ya, yang tidak terstruktur ya. Artinya ini benar-benar kita mengikuti mitra seperti itu. Ini kegiatan kita. Saya kira ini kegiatan-kegiatan dengan mitra ya. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bella ya. Baik, Mas Chandra, terima kasih atas paparannya terkait PKKM, yaitu MBKM versi teknik pertanian.